94.3 FM. Menebar cahaya sunnah. Kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Ketika Abu Amr bin Hafs mentalak Fatimah binti Qais dengan talak bain, talak 3, sebelum selesai masa iddahnya sudah ada 2 orang yang melamar. Ada Abu Jaham dan Muawiyah bin Abi Sufyan. Saksikanlah kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwatal Islam rahimani wa rahimakumullah. Sahabat Roja, pemerhati Roja dimanapun saat ini Anda berada, alhamdulillah kita memuji dan bersyukur pada Allah atas segala nikmat dan karunia-Nya. Kita dapat berjumpa kembali di saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam TV dan juga Radio Roja. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan serta tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, untuk keluarganya, untuk para sahabatnya dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman nanti. Senang sekali kami dapat menyapa antum semuanya, khususnya di kesempatan Sabtu pagi hari ini, untuk menghadirkan bimbingan serta pelajaran yang akan disampaikan oleh guru kita Ustadz Khalid Samudi LC dari pembahasan Fiqhul Usrah. Alhamdulillah Ustadz kembali menyempatkan atau meluangkan waktunya untuk kembali hadir di studio Roja 2 ini guna menyampaikan bimbingan dan pelajaran bermanfaat kepada kita di kesempatan kali ini. Sebelum kita mulai, kita akan sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Ustaz, sehat Ustaz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pada kesempatan kali ini kita akan masuk di pembahasan apa Ustaz? Kita masuk dalam permasalahan yang hubungan dengan hak dan kewajiban suami istri masih ya. Tentang adanya perubahan fungsi dan tugas dalam sebuah rumah tangga. Dan apa efeknya terhadap rumah tangga itu. Ya, dan apakah itu hal yang terbaik dan bagaimana menyikapi agar itu tidak menjadi tambah untuk keluarga tersebut. Baik, sah. Ikhwatul Islam rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini seperti yang telah dijelaskan oleh Ustaz tadi berkaitan dengan fleksibel gender dalam rumah tangga. Apakah hal ini merupakan sesuatu fenomena yang penting harus kita bahas atau seperti apa? Kita simak kurang lebih 1,5 jam ke depan. Dan kami ingatkan untuk Anda yang bertanya seputar pembahasan ini nanti, silahkan di layanan telepon 021 823 6543 baik telepon maupun pesan singkat WhatsApp. Selanjutnya kepada Ustaz kami persilakan, falyatafadhal maskuran ya Ustaz. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Kaum muslimin pemerhati Roja dimanapun antum berada, alhamdulillah hari ini kita bisa berjumpa kembali dengan taufik Allah subhanahu wa ta'ala dalam rubrik Fiqh Usrah yang kita terus kaji beberapa problem yang muncul dalam sebuah rumah tangga akibat atau hubungan dengan hak dan kewajiban suami istri. Ada sebuah fenomena yang muncul dewasa ini, ya, yang itu mengalihkan sebuah fungsi yang sudah Allah tetapkan dalam Al-Quran, ya, dan perubahan ini tentunya tidaklah sederhana, ya, bukan hanya sekedar hubungan dengan dunia, namun juga hubungan dengan akhirat. Pada asalnya dalam sebuah rumah tangga bahwa nafkah itu adalah tanggung jawab suami, ya, dan istri itu adalah ra'iyah, pemimpin di rumah suaminya, menjaga anak-anak suaminya, menjaga harta suaminya, dan menjaga dirinya di rumah ketika suami tidak ada. Kemudian muncul fenomena dewasa ini yang ini sudah marak dan bahkan sudah jadi hal yang umum, bahkan mungkin sudah tidak lagi menjadi pembicaraan. Artinya
perkara yang sudah biasa ada di masyarakat, ya, yang ini adalah sebuah fenomena yang sebetulnya merubah sebuah tatanan yang Allah tunjukkan dalam Quran dan Sunnah Nabi kita Muhammad SAW, dan pernah ada berabad-abad lamanya di negeri ini sampai pada dekade sekarang ini muncul hal yang seperti ini, ya, dengan sebuah sebab emansipasi wanita, sehingga wanita bekerja bersama laki-laki, kemudian juga mungkin karena faktor ekonomi, faktor iman yang jelas punya pengaruh dalam hal ini, sehingga akhirnya wanita mengambil posisi dan tugas laki-laki, dan otomatis laki-lakinya pun demikian. Fenomena wanita bekerja adalah perkara yang sudah tidak kita samar lagi, artinya sudah jelas dan sudah ada di mana-mana, ya. Namun kita bisa di sini adalah bukan bekerja, tapi bagaimana efek daripada fleksibel gender di sini, yakni bahwa jenis kelamin tidaklah menjadi kehalangan untuk menunaikan apa yang mungkin dikerjakannya. Ada fenomena muncul juga, kadang-kadang sang istri mampu bekerja menghasilkan harta lebih banyak dibanding laki-laki, sehingga akhirnya dengan asumsi membantu malah menjadi inti, yang inti malah hanya membantu. Perubahan ini tentunya bukan hal yang ideal, ya. Kita bisa bayangkan sekarang kaum wanita yang Allah ciptakan dengan postur yang seperti itu, ya, yang tidak sama dengan laki-laki, yang Allah jelaskan dalam penyataan ibunya Maryam, ya, laisa dzakaru kal untha, laki-laki nggak sama dengan wanita. Allah berikan wanita dengan adanya perasaan yang lebih sempurna daripada akalnya, laki-laki akal lebih sempurna daripada perasaannya, dan ini kemuliaan bagi wanita. Kenapa? Karena ia bisa nanti menyatukan dengan laki-laki yang perasaannya kurang, akan ditutupi oleh sang wanita yang akalnya kurang juga oleh sang suami. Maka adalah suami sebagai pemimpin rumah tangga, karena ia yang punya akal lebih sempurna. Allah beri kepada laki-laki hak untuk menceraikan istrinya, dan perempuan hanya punya hak minta diceraikan. Ini semua mengikuti tabiat dan juga fitrah yang ada pada manusia sejak zaman dahulu kala. Namun banyak penyimpangan di sini dari fitrah yang ada, sehingga akhirnya, ya, wanita sekarang keadaan lebih produktif daripada laki-laki. Bahkan banyak kejadian, ya, sama-sama usaha, yang laki-lakinya stagnan, yang perempuan malah maju, sehingga akhirnya sang wanita terkena beban tekanan pekerjaan yang seharusnya tidak menjadi bagiannya dia. Maka akhirnya muncullah di sana tekanan pekerjaan kepada sang wanita yang sebelumnya bisa fokus dengan tenang mengurusi rumah tangganya, mengatur keindahan rumahnya, bagaimana menempatkan pot bunganya, menempatkan lemarinya, menempatkan gelasnya, dan lain sebagainya, sehingga rumah tangga terurus dengan baik, dan sang suami yang bekerja di luar rumah datang ke rumah dan merasakan nikmatnya di rumah, sehingga bisa menghilangkan lelahnya laki-laki ketika bekerja di luar rumah. Tentunya ini semua akan memberikan secara tidak langsung ataupun langsung munculnya konflik dan permasalahan dalam sebuah rumah tangga. Ya. Apalagi kalau kita bangun anak-anak kita, di mana anak kita dahulu, zaman kami di tahun-tahun 70-an, 80-an, kita melihat bahwa sosok bapak adalah sosok orang yang pahlawan, yang berupaya untuk memberikan kebutuhan yang diinginkan oleh anak-anaknya semua. Dan ibu pun adalah seorang yang pemimpin di rumahnya itu, ya, dia yang masak, dia yang memberikan uang jajan anak-anaknya dari suami, sehingga anak merasakan punya ibu dan punya bapak, punya sosok ibu dan sosok bapak. Ketika ia membutuhkan ketegasan, membutuhkan keputusan, bapak
ada di sana. Dia membutuhkan sayang, membutuhkan sentuhan lemah lembut ada pada sang ibunya. Sehingga kita semua mendapatkan pendidikan yang lumayan istimewa ketika itu, sehingga kita punya mental yang baik menghadapi kondisi yang ada. Nah, ketika berpindah posisi ini, ya, sehingga kadang ibu lebih dominan daripada bapak, ya, sehingga membuat anak akhirnya kehilangan sosok bapaknya, atau sang ibu tidak ada di rumah karena sibuk dengan pekerjaan, acara, ya, dengan kawan-kawannya, acara kantor, acara ini, acara itu, untuk meningkatkan reputasi dan juga karirnya akan meningkat jadi orang yang terkenal, hebat, sohor, ya. Maka akhirnya sang anak kehilangan sosok ibunya. Dan bermuncullah banyak efek yang kita lihat sekarang ini, ya. Dari LGBT, broken home, kemudian anak pang, dan lain sebagainya, yang itu muncul karena mereka tidak mendapatkan yang mereka butuhkan di dalam rumahnya itu. Saya yakin bila mereka dapatkan yang mereka butuhkan di rumah, insya Allah mereka akan kembali ke rumah untuk mencari kebahagiaan di rumah tangga yang ada di situ. Belum lagi nanti antara suami istri, ya, sangat rentan adanya konflik, ya. Dan sekarang banyak informasi yang disampaikan kita di media massa, guru-guru wanita yang PPK, ya, P3K, kalau dulu adalah pertolongan pertama pada kecelakaan, sekarang sudah berubah jadi guru-guru, ya, yang belum PNS tapi juga bukan honorer, ya. Sehingga akhirnya mereka punya penghasilan yang besar, ya. Banyak yang minta cerai dari suaminya, mengajukan gugat cerai ke pengadilan. Sebelumnya dulu juga demikian juga, ketika sertifikasi pada guru wanita, banyak guru wanita yang mengajukan gugat cerai ke pengadilan agama dari para suaminya. Sehingga ini perkara yang tidak sederhana. Ini permasalahan yang sebetulnya punya efek yang harus diperhatikan bila sang wanita dan sang pria tidak memahami dan tidak berkomunikasi dengan baik dan tidak menyikapi dengan baik, dan tepat akan menimbulkan konflik di rumah tangganya, atau paling tidak akan mengurangi, ya, komunikasi atau melemahkan komunikasi dan hubungan emosional, hubungan suami istri di dalam rumah tangga. Dan ini perkara yang tidak sederhana, walaupun sekarang oleh kaum muslimin disederhanakan, seakan-akan adalah hal yang lumrah yang tidak ada di sana efeknya. Berapa banyak para wanita yang mengeluh karena lelah bekerja, suaminya hanya melihara burung di rumahnya. Berapa banyak keluhan-keluhan yang ada karena beratnya kehidupan kerja di luar rumah yang demikian beratnya, sehingga akhirnya banyak yang memilih untuk menghibur dirinya dengan makan bersama setelah ngantor dengan teman-temannya yang perempuan dan laki-laki. Mereka ngobrol di rumah makan, sehingga mereka adalah orang-orang yang mengisi rumah-rumah makan dan kafe-kafe. Ketika makan siang itu mereka semua yang bekerja ini semua, dan ini berbahaya juga, ya, untuk keutuhan rumah tangganya dan untuk menjaga akhlak dan budi pekerti mereka. Oleh karena itu, ya, sebagai seorang muslim kita harus mengerti ini semuanya bukan hal yang biasa saja. Kenapa demikian? Kalau kita memandangnya adalah hal-hal yang tidak biasa saja, tentunya kita akan menyikapi dengan tidak biasa juga. Maka oleh karena itu, ya, kita berharap pada kaum muslimin untuk memandang hal ini bukan perkara sederhana. Bagaimana kita menyikapinya? Yang pertama, kita harus tahu dan punya keimanan sama Allah Subhanahu wa taala bahwa rezeki itu tidak mungkin salah alamat, dan tidak akan kurang dan tidak akan lebih. Sudah Allah tulis lahul mahfud, ya, rezeki masing-masing hambanya, dan tidak akan mati sampai sempurna rezekinya Allah Subhanahu wa taala.
Yang kedua, uang itu hanyalah bagian kecil daripada rezekinya Allah Subhanahu wa taala. Uang itu hanya bagian kecil daripada rezekinya Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai kita menghabiskan waktu untuk meraih sebagian kecil daripada rezekinya Allah dan melupakan rezeki yang lainnya. Seakan-akan kalau kita punya uang kita bahagia, kalau nggak punya uang kita tidak bahagia. Padahal banyak orang yang sakit itu menganggap sehatnya itu lebih besar daripada harta yang dimilikinya. Kalau seandainya dia bisa membayarkan uang yang dimilikinya untuk sehat, jangan pilih sehatnya. Demikian juga kalau di akhirat nanti, ya, manusia yang akan diadab Allah di neraka berusaha untuk mengorbankan semua hartanya, bukannya uangnya, hartanya semua, ya, untuk dikorbankan untuk meraih keselamatan dari adabnya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan demikian perempuan yang bekerja membatasi dirinya sehingga tidak sampai melalaikan kewajiban-kewajiban yang dimilikinya. Laki-laki pun demikian juga bisa membantu istrinya, ya, agar terus berada pada posisi yang benar. Ya. Bukan kerja yang masalah, tapi perubahan fungsi ini yang bermasalah. Maka para sahabat dulu banyak yang kaya-kaya istrinya. Contoh Nabi kita Muhammad SAW, Khadijah orang kaya. Dan dia juga menanamkan investasi hartanya untuk jual beli, untuk perniagaan kaum Quraisy. Saya terkenal, kafilahnya besar. Yang dulu pernah dibawa oleh pembantunya, budaknya namanya Sarah. Dan Nabi pun ikut dalam kafilah tersebut, kafilah Khadijah binti Khuwailid. Namun tidaklah membuat ia melupakan tugas utama di rumah sebagai seorang ibu, sebagai seorang istri. Sehingga ketika menikah dengan Nabi Muhammad SAW, maka ia jadi sosok istri dan ibu. Ia butuhkan sebuah kewajiban juga ada, tanpa meninggalkan usaha yang pernah dimiliki oleh beliau radhiyallahu ta'ala. Satu lainnya adalah istrinya Ibnu Mas'ud. Beliau orang yang miskin, istrinya kaya. Pernah suatu hari saya ingin membayar zakat hartanya, ya, dan kata Ibnu, saya lebih berhak untuk mendapatkannya. Karena nggak yakin, maka beliau tanya kepada Rasulullah SAW dan menyampaikan saya itu, kata Nabi, bahwa zaujuka ahaq bisadaqati. Oleh karena itu, ya, menunjukkan bahwa tetap nafkah itu tanggung jawab laki-laki. Sang suami menafkahi istrinya dengan harta yang dimilikinya dan dengan kemampuan yang dimilikinya, sehingga fungsi dia seperti itu. Kata para ulama, laki-laki tetap bertanggung jawab menafkahi keluarga walaupun sang istri orang yang kaya raya, ya, menyampaikan nafkahnya sesuai kemampuan yang dimiliki, sehingga istri tetap makan dari uang kerjanya sang suami walaupun mungkin, ya, tidak mencukupi seluruhnya, sehingga tetap fungsi suami tetap sebagai pemimpin yang memberikan nafkah kepada keluarganya. Nah, sang istri pun juga mengimbangi, ya. Mengimbangi artinya membatasi, jangan sampai kerjanya dia membuat ia nggak mampu menunaikan kewajiban-kewajibannya dalam menunaikan hak-hak suami. Ya. Yang kedua, butuhnya komunikasi yang lebih intens untuk saling memahami, untuk saling memberitahu, untuk saling, ya, berdiskusi, bermusyawarah, ya, sehingga keluhan-keluhan sang istri yang mungkin di sana banyak, ya, curhatannya tidak ke medsos dan juga enggak ke orang lain, tapi curhat ke suami. Ya, mau tidur curhat sama suaminya, ngobrol, nyampaikan apa masalahnya, sehingga akan muncul di sana keseimbangan antara pekerjaan dengan keluarga.
Nah, ini yang dijaga. Ini yang dijaga. Kalau sampai kemudian sang perempuan tidak paham ini, kebablasan, akhirnya lebih senang di luar rumah ketimbang dalam rumah, lebih senang ketemu teman-teman laki-laki yang bukan mahramnya daripada ketemu suaminya, maka hancur rumah tangganya. Hancur rumah tangganya. Ya, karena merasa suaminya gak mampu. Jadi mampu untuk itu. Kalau seandainya sang perempuan punya iman, punya ketakwaan, ya, berusaha ya untuk menempatkan posisi dengan baik, maka mungkin tidak ada masalah. Ya. Dan harus jaga juga ya, ada perasaan butuh kepada sang suami untuk menjaga agar hubungannya lebih istimewa. Yang terakhir mungkin adalah kita harus meniatkan semuanya ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika sang wanita punya kesempatan, Allah buka rezeki lebih banyak kepada sang perempuan daripada suaminya, maka ia beribadah untuk ya mendapatkannya, dan beribadah niatnya untuk membantu suami menyempurnakan kekurangan dari rumah tersebut. Sehingga niat ibadah ini mudah-mudahan akan memberikan keberkahan kepada rumah tangga tersebut. Nah, kita ketahui semua bahwasanya amal soleh itu ada keberkahan, ada pengaruh keberkahan amalan soleh kepada dirinya dan juga orang di sekitarnya. Nah, maka ya, setiap wanita yang ingin bekerja membantu suaminya, niatkan bukan untuk bekerja, namun untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, membantu suaminya. Sehingga nanti akan membatasi, jangan sampai ia meninggalkan kewajiban hanya karena kesenangan untuk bekerja di luar rumah. Ya. Karena lingkungan kerja mempengaruhi juga tabiat dan karakter seseorang. Ya. Maka hendaknya wanita bila ingin bekerja, carilah pekerjaan yang sesuai dengan kewanitaannya, sehingga nanti karakternya sebagai seorang wanita tetap terjaga dan tetap utuh. Karena di rumah butuh wanita, seorang anak butuh seorang wanita dengan kewanitaannya, dan butuh seorang laki-laki dengan kelelakiannya. Dan bila berjumpa wanita dengan sifat kewanitaannya, laki dengan kelelakiannya, maka akan membuat kehidupan yang sakinah, yang penuh dengan cinta dan kasih sayang. Oleh karena itu, mari kaum muslimin semuanya untuk kita banyak ngerem, banyak berhenti sejenak untuk melihat kembali ya, apa yang sudah terjadi, untuk diambil pelajaran. Jangan sampai kita menghancurkan keluarga karena lupa dan karena sudah kadung senang untuk bekerja. Makanya orang bekerja pengen istirahat, pensiunan, stres karena tidak lagi bekerja. Sehingga kebiasaan bekerja itu akan membentuk sebuah karakter. Maka setiap ada apapun juga di rumah tersebut ada komunikasi. Ada komunikasi antara pasangan suami istri agar nanti bisa terjaga rumah tangganya. Hati-hati. Jangan merasa nyaman. Berapa banyak orang yang tersesat, yang hancur rumah tangganya karena meremehkan sesuatu yang luar biasa bahayanya untuk keutuhan rumah tangganya. Maka fleksibel gender ini harus mendapatkan perhatian yang serius dari teman-teman semua, dari kaum muslimin, agar jangan sampai membuat fungsi asli itu hilang dan kemudian berubahlah tatanan rumah tangganya. Dan ini adalah hal yang bisa menghalangi munculnya sakinah, mawaddah, warahmah. Mari kita semangat untuk membatasi hal-hal yang berlebihan ya, dan terus mengefektifkan hal-hal yang memang berguna untuk keutuhan rumah tangga kita. Selamat berjuang,
selamat. Semuanya belajar agar tetap pada poros yang benar di dalam rumah tangga tersebut. Wabillahi taufik. Salam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Jazakallahu khairan. Barakallahu fikum Ustaz. Fikum barakallahu. Terima kasih atas uraian dan bahasan yang sangat bermanfaat di kesempatan kali ini. Harapannya agar kita mengilmui dan memahami pelajaran ini serta bisa bersabar di dalam mengamalkannya. Selanjutnya kami akan berikan kesempatan bagi Anda yang bertanya seputar pembahasan. Silakan di layanan telepon 0218236543, baik Anda secara langsung menghubungi kami maupun via pesan singkat WhatsApp. Kami akan coba untuk telepon yang pertama. Silakan. Halo. Halo. Terhubung, kami akan coba bacakan pesan singkat yang telah masuk, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Izin bertanya, apakah seorang istri yang saat ini statusnya sedang ditalak oleh suami dan dalam perjalanan atau masa iddah masih bisa mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Allah dari 4 hal: sholat, puasa, jaga kehormatan, dan taat pada suami untuk bisa masuk surga dari pintu manapun? Mohon ilmu dan penjelasannya, Ustaz. Silahkan. Memang ada hadis Nabi SAW bahwa wanita yang sholat 5 waktunya, puasa Ramadannya, taat sama suaminya, dan meninggal si suami ridho dengannya, akan Allah masukkan dalam surga semau yang dia kehendaki. Ada pintu dibuka untuk dia, mau masuk ke mana boleh saja. Dengan hubungan wanita talak, yang pertama, tidak ada hubungan langsung dalam hal ini, karena talak itu tidak mesti karena buruknya sang wanita, kadang dari kesalahan sang suami. Maka apabila ia telah berusaha menunaikan kewajiban sama Allah Subhanahu wa taala, salat, puasa, dan lain-lainnya, dan telah taat sama suaminya, dan berusaha untuk mencari ridha suaminya, maka Allah Maha mengetahui niat yang ada, tindakan yang ada, maka perempuan itu bisa mendapatkannya apa jadi cerai suaminya. Kenapa? Karena innamal a'malu binniyat, amal sesuai dengan niatnya, dan Allah akan likulli imri'in ma nawa, setiap orang mendapatkan apa yang diniatkannya. Tapi bila kemudian perempuan dicerai lantaran ia nggak patuh pada suaminya, tidak pernah berkhidmat, tidak pernah berbakti sama suaminya, maka nggak mendapatkan hadis tersebut. Maka kita harus lihat itu semua. Maka sebaiknya seorang wanita itu berpikir untuk naik kewajiban-kewajiban yang dimilikinya. Bila kemudian terhalangi oleh karena kezaliman sang suaminya, maka dia dapat pahalanya, suami dapat dosa kezalimannya. Karena secara umum cerai itu banyak sebabnya. Banyak sebabnya. Ada sebabnya karena kelakuan daripada sang wanita. Kadang juga ada faktor eksternnya, faktor luar dan lain sebagainya. Yang jelas, bila Anda tetap ingin orang yang talak ini ingin dapatkan pahala itu, ya tetap mentaati suaminya, tetap berusaha melayani suaminya, selain hubungan suami istri. Maksud saya, wanita dalam masa-masa iddah itu, kalau ia tetap patuh sama suaminya, tetap melayani suami dalam artian masih makan, masakan, nyucikannya, yang biasa terjadi pada rumah tangga yang ada, dan bersikap baik, lemah lembut dengan suaminya, bisa nggak? Ya, bisa saja. Walaupun sakit hati, tetap saja sikapnya itu sikap yang personal sebagai sang istri. Cerai itu adalah sang suami itu ingin melepas ikatan pernikahan. Nah, sama Allah diberikan waktu 3 kali haid ataupun masa iddah. Dalam masa iddah, posisi istri adalah istri.
punya kewajiban ya, kepada suami kecuali melayani dalam hubungan suami istri. Itu yang tidak ada kewajiban pada perempuan yang ditalak oleh suaminya selama masa iddah. Suami demikian juga masih punya kewajiban nafkah kepada dia, masih kumpul di rumahnya, tidak boleh mengusir istrinya di rumah itu ya. Kalau kemudian selesai masa iddah juga belum ada perbaikan dari sang suami, maka perempuan itu menjadi orang lain, bukan istrinya lagi. Maka selama masa iddah dia bersikap benar, tetap mentaati suami ya, dalam hal yang baik, kemudian melayani suami sebagaimana istri kepada sang suami ya, maka dia bisa mendapatkan hal tersebut ya. Kenapa? Karena kesalahan bukan di tangan wanita pada laki-lakinya. Nah, demikian wallahu alam bissawab. Nah Ustaz, terima kasih atas nasihat dan jawabannya. Berikut kami akan kembali sampaikan pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dari hamba Allah. Ustaz, bagaimana kita harus bersikap dan mengamankan keluarga ini? Keluarga saya adalah keluarga yang alhamdulillah dari sisi materi tercukupi, suami juga giat bekerja dan bertanggung jawab. Namun di sisi lain karena saya punya banyak waktu sehingga banyak kesempatan untuk belajar agama. Tatkala suami sibuk dengan dunia, saya mencoba untuk masuk menasihati, mengajarkan bahwasanya perlunya ini, perlunya tauhid, perlunya belajar agama, baca Al-Quran dan sebagainya. Saya tahu dia teriris egonya dengan mendengarkan nasihat-nasihat dari istrinya karena dia seorang suami pemimpin rumah tangga. Nah, bagaimana cara masuk yang benar agar dia tidak merasa direndahkan dalam hal pengetahuannya dalam sisi agama, karena memang sangat kurang sekali, Ustaz. Silakan. Kita tahu bersama ada pepatah mengatakan laki-laki ingin dihormati, wanita ingin dimengerti ya. Jadi perempuan atau wanita ketika bersikap dengan laki-laki, maka jangan keluar daripada ruang lingkup namanya hormat ya. Kenapa? Karena ini adalah sebuah zona ya enggak, yang bila sampai tersentuh oleh orang lain ya, umumnya laki-laki itu akan spontan membela diri atau mungkin juga akan menyerang orang yang menyentuh zona tersebut. Maka lihatlah bagaimana Nabi kita Muhammad SAW dengan Khadijah bintu Khuwailid, dan bagaimana beliau menyampaikan nasihat kepada Nabi kita Muhammad SAW. Saya ambil sebuah kisah yang cukup masyhur ya, bahwa Nabi setelah dapat wahyu di Gua Hira di Jabal Nur, itu 4 kilo lebih dari rumah Nabi kita Muhammad SAW ya, maka dia pulang ke rumahnya dalam keadaan takut. Kemudian mengatakan zamiluni, selimuti aku. Diselimuti oleh Khadijah, maka Khadijah menyampaikan nasihatnya dengan sebuah ungkapan yang tidak nampak sebagai nasihat. Wallahi, demi Allah, wahai suamiku, la yuhzikallah abada. Allah tidak mungkin menghinakan antum. Karena kamu itu orang pertama yang semangat membela kebenaran, terlibat dalam membela kebenaran. Kamu membantu orang yang lemah, kamu membantu orang yang fakir, kamu itu bahkan membantu yang punya hajat kebutuhan. Kan itu nasihatnya. Kan suamiku jangan takut, ya enggak. Sebetulnya kamu itu enggak akan digigit sama Allah Subhanahu wa taala. Tapi kan bahasa di sana bukan bahasa nasihat, tapi bahasa apa? Menghibur kepada Nabi kita Muhammad bahwa Allah tidak akan. Dan beliau gak hanya berhenti ngomong, dia pun ada di samping Nabi.
seakan sebagai pendamping dalam keadaan susah dan dalam keadaan senang. Nyampaikan yuk kita ke Waraqah Naufal, konsultasi tentang hal ini. Dan Waraqah ini masih kerabatnya Khadijah. Dan Nabi ketika mendapatkan perlakuan baik dari Khadijah, maka ketika diminta untuk pergi ke Waraqah bin Naufal menyampaikan permasalahannya, secepat itu menerimanya. Ya, artinya harusnya kan ada nasihat dari Khadijah untuk sampai membuat Nabi itu mau ke Waraqah bin Naufal untuk konsultasi dengan kerjaan yang dia miliki. Saya menunjukkan bahwasanya bisa wanita itu memberikan nasihat tapi nggak langsung. Jangan mengatakan, Pak, bapaknya butuh agama, nanti kalau mati gimana? Jadi kesannya apa? Kesannya menggurui, kesannya apa? Menghantam ya sang suami. Coba ambil waktu yang istimewa ya, bonding time misalnya, pas makan makan malam misalnya di meja makan, ya, buat cerita. Saya yakin ibu pada cerita ya, ibu paling pas kalau cerita tuh masya Allah ya, hidup kan ya. Nyampaikan tentang syukur kita punya Tuhan memberi rezeki yang banyak seperti ini. Ajak dia membuka hubungan dengan yang maha kuasa. Ya. Kalau kita mau mensyukur nikmat ini sampai akhirnya mengajak untuk kemudian membuat hubungan yang baik dengan Allah Subhanahu wa taala. Harapannya mudah-mudahan kalau kita syukur Allah akan memberi kita nikmat lebih banyak lagi. Ada hal-hal yang mengingatkan nikmat-nikmat Allah kepada kita semuanya sehingga ia berpikir bahwa oh iya saya dimudahkan sama Allah, kenapa saya enggak ingat sama yang maha kuasa. Baru berlanjut misalnya menjelang tidur ya, ajak ngobrol dulu lah ya. Ucapkan terima kasih atas upaya suami yang demikian luar biasanya mencari nafkah. Kemudian masukkan ke sana sebuah nasihat. Karena ketika istri memuji sang suami dengan ucapan seperti itu ya, menghargai usahanya, maka akan muncul hati yang dingin. Ketika disampaikan sebuah nasihat ya, untuk belajar lagi, untuk baca Quran lagi dan lain sebagainya, itu dia akan paling tidak dia akan bantah ya, atau jangan ada saya sibuk capek gitu. Nah itu bisa dibuat cara bagaimana nanti dia bisa mengatur waktu agar tidak capek sehingga bisa bareng-bareng ngaji. Ajak bawa Quran misalnya, baca Quran di samping dia, boleh nggak izin saya baca Quran sebentar di sini, izin aja, nggak boleh, ya nggak usah. Artinya terus jadi ada sebuah upaya yang baiknya dan sabar dari sang istri sampai sang suami merasa istrinya itu pengen ia menjadi lebih baik lagi. Nah ini akan muncul masuk nasar kepada mereka secara berlahan-lahan. Saya yakin kalau seorang suami yang punya kemudahan rezeki, paling enggak dia punya usaha atau lagi dia jadi punya perusahaan misalnya, atau dia punya jadi pemimpin perusahaan atau kepala divisi, maka otomatis ingin dilayani, nggak ingin diarahkan. Ya. Saya nggak lihat suami ibu, tapi paling nggak ini kategori umum ya. Seorang yang pernah jadi pemimpin itu kalau diarahkan dia akan tersinggung. Tapi kalau dia diberikan masukan, maka dia akan tersenyum, akan menerima kalau memang baik. Maka ibu sebagai solusi bagaimana caranya memberikan masukan-masukan. Ya. Jangan bahasa nasihat, bahasa memberi masukan kepada sang suami ya, agar lebih baik hidupnya, lebih enak lagi. Ya. Misalnya Pak, masa gak capek kerja terus, yuk kita jalan-jalan yuk, mampir ke teman-teman
ngobrol sama teman-teman, cari teman-teman yang agamanya baik, kemudian dan dianggap oleh suami itu sebagai rumah tangga yang sukses lah, ya enggak? Untuk ke sana jalan-jalan sambil ngobrol, ya enggak? Siapa tahu akan ada di sana sebuah keinginan daripada suami untuk berubah menjadi lebih baik lagi. Banyak caranya, tapi yang jelas sebaiknya bahasanya bukan bahasa menasihati, ya, bukan bahasa mengingatkan kayak khotib Jumatnya, ittaqullah, ya, takut sama akhirat, takut neraka, takut ini, takut itu, kan gitu. Tapi dengan cara memberikan masukan dan cerita. Mungkin juga ibu bisa cerita, Pak, saya tadi pagi habis belajar, habis baca buku, kok ada sebuah kalimat yang bagus dari penulisnya seperti ini, gak apa-apa, sampaikan. Itu ibu sudah ngajarkan dia ngaji sebetulnya. Atau pulang pengajian, alhamdulillah tadi saya pengajian ada ungkapan dari ustadz yang saya kok lihat bagus. Misalnya orang itu butuh ilmu dalam sebuah kegiatan, orang beragama itu harus belajar agama atau sholat yang benar, tapi sampaikan dalam bentuk kayak kita laporan, ya, kepada sang suami apa yang didapatkan dari kegiatan kita sehari-hari tersebut, sehingga suami bisa melihat bahwa seorang istri ternyata semakin belajar, semakin banyak juga, semakin sopan sama suaminya, sehingga ia merasa lebih baik lagi. Atau dilayani, sebenarnya kisahnya Muslim, ya, dengan suaminya ketika sang anak meninggal dunia, disimpan di tempat yang tersembunyi, ya, suami datang dia layani sampai hubungan suami istri. Setelah puas baru menyampaikan bahwa anaknya telah meninggal dunia. Artinya ketika dia sudah mendapatkan kebutuhannya, maka untuk memasukkan pun akan lebih mudah untuk diterima oleh dia, ya. Artinya ini saya sampaikan karena saya laki-laki, ya, maka banyak terdapat hal seperti itu. Sama kayak ustadz, ya, menasihatinya juga nggak mudah, ya, nggak seperti ustadz nasihati muridnya, ya. Muridnya kalau nasihati kayak ustadz nasihati muridnya marah ustadznya, kan gitu. Karena memang ada di sana sebuah tabiat pada manusia, ya, bahwa semakin ia punya status, maka resiko, ya, atau kecenderungan untuk tidak mudah dinasihati dengan bahasa sembarangan itu terjadi. Maka ada caranya agar ia mau menerima nasihat kita. Itu juga adalah bagaimana suami mau menerima masukan kita dan berubah menjadi lebih soleh lagi. Jadi intinya demikian yang saya berikan, mudah-mudahan masukan bagi ibu dan yang lainnya. Wabillahi taufik. Baik Ustaz, terima kasih. Sangat bermanfaat sekali nasihat dari Ustaz di kesempatan kali ini. Semoga menjadi tambahan ilmu untuk ibu yang bertanya khusus dan kita semuanya. Berikut ini kami akan bacakan kembali pertanyaan dari pesan singkat yang telah masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya, Ustadz, saya ta'aruf dengan suami. Sekarang pernikahan hampir 1 tahun. Qadarullah, dalam perjalanan ini saya tidak pernah dinafkahi secara batin. Suami beralasan karena saya sakit, takut kambuh. Padahal saya nggak selalu sakit, Ustadz. Saya ini statusnya seperti pacaran halal saja. Terus untuk masalah ekonomi saya lebih tinggi daripada suami. Ketika saya LDR ternyata dia ada main dengan cewek lain melalui VCS atau mungkin video call, Ustaz, ya. Sebetulnya saya sudah memaafkan asal dia bertobat. Saya ceritakan hal ini ke mertua atau orang tuanya dia tentang perilaku anaknya, tapi mertua malah marah, nampak agresif, lebih galak, dan bilang kalaupun ini sudah membaik, belum tentu suami atau anak saya mau balik lagi. Dia dan keluarganya malah playing victim terhadap kejadian tersebut. Jelas anaknya yang mengkhianati saya. Saya bertanya,
Apakah salah saya mending bercerai dengan suami saya? Mohon jawabannya, Ustaz. Silakan. Kita bicarakan ini tentang kasus ya. Sebetulnya ada beberapa kesalahan ibu dalam hal ini. Saya nggak nyalahkan ibu secara langsung, tapi ada langkah-langkah yang tidak tepat dalam hal ini. Mertua itu kalau ingin berkomunikasi sebaiknya bukan dengan menantu, tetapi dengan orang tua kita. Karena dulu menikah pun sama, ya. Sehingga kalau ada demikian, kita ajak orang tua kita, ya, bareng untuk musyawarah dengan orang tua dan mertua kita untuk mencari solusi, ya. Sehingga sang mertua itu tetap menghormati besannya. Ya, sampaikan bahwa pernikahan bukan hanya hubungan antara laki-laki dengan perempuan saja, tapi juga hubungan dengan apa? Antara keluarga. Seketika antara besan dengan mertua ini ketemu, bermusyawarah dengan kepala dingin, maka akan timbul adanya solusi. Tapi kalau sang menantu mengadu kepada sang mertua, ya enggak, maka tentunya yang namanya orang tua umumnya ya, yang bukan yang mutakin, bukan yang soleh ya, itu mesti bela anaknya. Ada bahasa buruk-buruknya ya anak saya bela, kan gitu. Makanya dalam Islam ini dikatakan bahwa orang tua tidak bisa disaksi meringankan perkara apa? Anaknya. Mesti ada di sana emosi, hubungan emosional yang akan mempengaruhi keputusannya. Sehingga akhirnya dia pun ikut marah. Ya, apalagi dia mengerti kemungkinan bahwa ibu punya penyakit, mungkin, mohon maaf ya, penyakit sehingga ada kelemahan di sana. Dengan begitu suami mengatakan tidak ingin nyakiti. Nah, suami pun kemudian sampai begitu pun ada kemungkinan ya, karena dia nggak berani hubungan dengan ibu karena faktor tadi ada syubhat ya, ada sebuah dalih ya bahwa ibu emang belum siap untuk hubungan suami istri karena takut menyakiti ibu. Akhirnya kebutuhan dia kan gak terpenuhi. Nah, ketika gak terpenuhi adalah perempuan yang membuka dirinya, ya, mengajak untuk hubungan yang lebih dekat, yang lebih intim, ya, yang mudah-mudahan gak sampai pada perzinahan, ya, maka laki-laki akan menerimanya sebagai bentuk hiburan, ya, bahwa ia ingin terhibur juga dengan kekurangan yang ada. Maka kalau saya berpikir adalah mengembalikan kembali, ya, apakah benar ya, dalihnya dia itu ada pada sang istri, sang ibu. Ya, kalau ada maka hilangkan dulu. Nah, hilangkan, ada kata-kata yang baik bahwa itu gak benar. Saya kan gak selamanya sakit, saya gak sakit, saya pengen. Gak apa-apa. Ya, jangan sampai karena ibu takut malu untuk menyampaikan kebutuhan yang ada, ibu akhirnya terjebak dalam hal yang berbahaya bagi rumah tangga ibu. Ya. Jadi komunikasi yang benar. Kalau jabatan saya takut nyakiti kamu, jawabannya, loh kan yang tahu sakit saya. Ya, artinya kalau saya misalnya merasa sakit nanti, saya nggak akan minta berhenti. Nah gitu. Selama saya nggak mau sakit, maka hubungan tidak ada masalah. Maka itulah namanya kita membongkar subhatnya dan menghilangkan subhat dari sang suami tersebut, sehingga ia mau menafkahi istrinya dengan nafkah batin tersebut. Ya. Kan saya yakin bahwa istri suami ketika dia mengatakan saya takut nyakiti kamu, dia punya sebuah pengalaman, sebuah kejadian yang membuat ibu sakit ketika hubungan suami istri, atau ada kekhawatiran karena penyakit yang dimiliki, kan gitu. Nah, ini harus dilihat dulu, kemudian baru dipikirkan bersama. Kira-kira mungkin nggak diperbaiki hubungan tersebut. Kalau mungkin perbaiki. Ya, kalau enggak, ya sudah. Artinya suami sudah nyimpang, sudah selingkuh dengan perempuan lain,
yang sampai kita nggak tahu. Yang kedua juga suami nggak menunaikan hak-hak ibu dengan syubhat yang ada itu. Yang ditambah juga mertua juga tidak kooperatif dalam hal ini. Bila dikira nanti ibu akan madarat, terkena madarat daripada itu semuanya, maka ibu boleh memilih perceraian dengan gugat cerai kepada sang suami. Tapi permasalahan adalah kalau menggugat cerai kepada sang suami dengan opsi kalau saya merubah sikap dan tingkah lakunya, maka bisa ditarik lagi gugatan tersebut. Ya. Artinya khulu itu kan di tangan istri. Sebelum ada keputusan yang ingkrah dari pengadilan atau suami menerima dan mahar dikembalikan, maka itu bisa dicabut. Bisa dicabut. Ya. Yang kedua, kalaupun kemudian sudah terjadi dan ada keputusan selesai, masih memungkinkan untuk kembali pernikahan baru. Karena dia adalah bain sugro. Bain sugro. Sehingga nggak butuh ada laki-laki lain yang menyelinginya. Artinya tidak harus menikah dengan laki-laki, baru nikah dengan suami tersebut. Maka saya kasih pandangan kepada ibu dalam hal ini, kalau memungkinkan perbaiki. Karena sang suami kayaknya punya opini sendiri. Nah, ini diperbaiki awalnya dulu. Kalau juga nggak bisa, emang secara hukum umum karena sudah pacaran dengan perempuan lainnya, maka susah laki-laki untuk kemudian move on dengan baik kepada istri yang pertama yang dianggap memiliki penyakit ataupun sesuatu yang nanti membuat dia tidak bisa memuaskan biologisnya yang dimilikinya. Ya, maka kalau sudah ini semua tidak mungkin lagi diperbaiki, maka yang akan jadi madar adalah ibu. Dan Islam itu la dharar wala dirar. Ya, maka silahkan mengajukan khulu kepada suami. Suami nggak mau, ya, dan juga nggak mau berubah, ya, maka ada pengadilan yang dilegalkan oleh syariat, ya, untuk menggolkan khulu ataupun gugat cerai tersebut. Ya. Tapi tolong ini semua dipikir dengan matang karena punya konsekuensi, punya akibat yang muncul daripada perceraian ini. Ya, Allah alam bisawab. Baik, saya terima kasih atas solusi serta nasihat yang telah disampaikan khususnya untuk ibu yang bertanya seputar pembahasan ini tadi dan kita semua yang mendengarkan atau menyimak. Silahkan kembali, kami akan buka kesempatan di line telepon 0218236543 bagi Anda yang bertanya seputar keluarga atau pembahasan di kesempatan pagi hari ini. Silahkan. Halo. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, dengan Bapak siapa ini di mana? Dengan Bapak Kadan dari Cianjur. Silahkan Pak Kadan pertanyaannya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ustadz, saya memiliki seorang keponakan perempuan yang insya Allah dalam waktu dekat beliau akan segera menikah Ustadz. Teman saya ini ada ganjalan, jadi dari waktu kecil sama orang tuanya dikasih nama itu Widi Ustadz. Sampai sekarang keluarga memanggil namanya Widi. Cuman di akte dan di lingkungan sekolahnya itu teman-temannya itu namanya Windy, jadi ada N-nya Ustadz. Jadi ketika akad itu memakai nama yang mana Ustadz? Ya. Kalau ditanya beliau itu, kalau ditanya nama mana yang dipilih, beliau itu condong ke nama Windy yang ada di aktenya Ustadz. Iya. Ya, Ustadz. Ya. Kalau saya punya pendapat Pak, itu menggunakan nama yang ada di legal saja, di ijazah, ya, di KTP, ya. Kenapa? Karena bisa jadi akan dianggap sebagai nama kecil. Widi nama kecil. Orang tua memberi nama Widi, ya, itu berarti dia itu nama kecil. Tetapi dalam urusan
di pengadilan nanti tetap menggunakan nama yang legal di sana. Dalam akad menggunakan nama yang legal. Toh sama. Widi atau Windy. Kan gitu. Artinya dalam artian bahasa kita itu namanya alias. Namanya Widi alias Windy. Dan orangnya jelas. Sehingga dalam akad nikah itu kan yang penting nama itu mewakili orang yang dinikah. Yang dinikahkan tersebut. Sehingga saya punya pendapat baiknya menggunakan yang legal saja, yang sudah ada di ijazah, di KTP, ya, di paspor misalnya atau lainnya, untuk pernikahannya dengan akad nanti ijab kabulnya dengan nama yang legal saja, Windy. Ya. Nanti kalau dekatan bahwa orang itu namanya adalah Widi, nggak apa-apa. Widi sebagai nama kecilnya, ya, dan nama legalnya adalah Windy. Ini kesalahan dari kepala sekolah yang dibiarkan oleh orang tua sehingga tidak direvisi ketika ijazah itu muncul. Nah, oleh karena itu sebaiknya itu, Pak. Pertama, saya yakin KUA itu hanya mau yang legal. Dia pengen tahu mana KTP-nya dan akan dipakai nama dalam KTP-nya. Sedangkan dalam syariat tidak masalah menggunakan nama yang legal atau nama itu, karena dalam Islam itu, dalam akad pernikahan itu yang penting bahwa nama itu mewakili seorang wanita yang itulah orangnya. Mau namanya Widi atau Widi kan sama orangnya, maka pakai nama legal aja, dan nanti ketika akad gunakan nama yang legal tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Ya, Ustaz, terima kasih atas nasihat dan jawabannya. Semoga bermanfaat untuk Pak Kadan yang bertanya tadi. Selanjutnya akan berikan kesempatan kembali. Silahkan, masih di layanan telepon 0218236543. Halo. Silahkan. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana, mohon maaf Pak? Iskandar Pak, dari Kalimantan Timur. Silahkan bertanya. Pak. Ya. Begini pertanyaan saya Pak, masalah wali Pak, wali apakah mau tanya misalnya kalau bukan orang tuanya, apa bisa walinya Pak, atau ada jalannya bukan orang tuanya jadi wali Pak Ustaz? Ya. Dan saya tanya Pak, berapa orang jadi bisa wali dari pihak perempuan misalnya, dan apakah jalannya perempuan misalnya kalau ada orang tuanya bernikah misalnya, ada jalannya bukan orang tuanya jadi wali, begitu aja Pak Ustaz. Iya. Begitu aja Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila seorang wanita ini menikah, maka wajib menggunakan wali. Wali yang paling berhak adalah bapaknya. Bila bapaknya nggak ada, maka kakeknya. Kalau nggak ada, maka ada beda pendapat para ulama, ada pada anaknya atau saudaranya. Bila nggak ada, maka pamannya, ya, dan seterusnya. Nah, ketika misalnya terjadi akad pernikahan, bapaknya tidak mau menikahkan, ya, maka biasanya di Indonesia ini bisa diselesaikan di KUA. Bila kemudian dianggap oleh KUA sang bapak ini memang menghalang-halangi kebahagiaan anaknya, ya, artinya tidak punya alasan yang benar untuk menolak menikahkannya, maka bisa dialihkan oleh KUA kepada wali yang lebih jauh dikit, kayak kakeknya, anaknya, saudaranya, pamannya, dan lain sebagainya. Ya. Tapi kalau bapaknya itu mau menikahkannya, maka tidak boleh orang lain menikahkan anaknya, ya, kata ada bapak. Namun bapak bisa juga mewakilkan kepada orang lain. Ya. Seperti misalnya sang bapak tidak pede untuk ijab, maka dia akhirnya minta tolong kepada KUA mewakili dia menikahkan anak tersebut. Itu boleh. Karena dia itu seperti bapak kedudukannya. Atau sang bapak minta kepada pamannya, kepada Pak Kiai, ustadz atau lainnya untuk menikahkan anaknya, boleh. Tapi
dengan permintaan dari bapak sebagai wakil bapak menikahkan anaknya tersebut. Sehingga tetap ya, bila ada problem ya, karena orang tua itu misalnya tidak ada, maka pindah kepada yang lebih jauh, yaitu kakeknya, anaknya, atau saudaranya atau pamannya. Kalau orang tuanya berhalangan itu bukan karena nggak ada, tapi karena nggak mau, ya, nggak setuju misalnya dengan pernikahan sehingga mengancam tidak akan jadi wali, maka bisa sang perempuan atau sang perempuannya untuk mengajukan mediasi kepada KUA untuk membantu agar bapaknya mau menikahkan dan menilai apakah sudah tahap-tahap atau tahapan untuk dialihkan perwalian kepada yang lebih jauh lagi, kakeknya, saudaranya, dan lain sebagainya. Jadi tidak boleh melangkahi bapak dalam perwalian pernikahan, ya. Jangan sampai gampangnya aja lah, udah saya tinggal panggil ustadz, nikah sama ustadz aja. Nggak bisa demikian. Kenapa? Karena bapak ini adalah sumbernya anak tersebut. Bapak itu tidak ada anak tanpa bapak, ya, kecuali Nabi Isa alaihissalam. Itu pengecualian, ya. Sehingga jasanya bapak ketika ia menanamkan spermanya kepada rahim ibu, ya, maka dia diberikan kemuliaan untuk menikahkan anaknya sebagai wali. Yang lainnya dia tentunya nggak sama kayak bapak. Maka kalau bapak nggak bisa, maka ke kakeknya. Baru pindah ke samping, ke saudaranya, ke anaknya, dan seterusnya. Ya. Sehingga demikian. Bila problem, tinggal ngomong kau yang akan mengatur caranya. Bagaimana sang bapak mau menikahkannya atau mengalihkan perwalian kepada orang lain sesuai dengan undang-undang yang berlaku di Indonesia ini yang masih merujuk kepada syariat Islam dalam pernikahan. Wallahu a'lam bishawab. Nah, Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Berikut kami akan bacakan pesan singkat telah masuk. Assalamualaikum Ustaz Khalid, bagaimana menangani diri ini supaya lebih kondusif, lebih sabar ketika melihat kecenderungan suami yang berlebihan atau over, sangat getol bekerja, khususnya di kantor, sampai-sampai di hari libur pun dia bekerja. Saya lebih khawatir ke arah kesehatan fisiknya maupun mentalnya akan menurun, dan juga tentu perhatian ke anak-anak kami yang berkurang. Mohon cara yang tepat Ustaz untuk hal ini, Ustaz. Sebetulnya cara yang pas adalah berkomunikasi yang baik. Jadi banyak sekali hal seperti ini terjadi karena komunikasi yang tidak baik, ya, dalam rumah. Sehingga suami dengan opini sendiri, istri dengan opini sendiri. Suami beropini kalau ia bekerja banyak maka akan dapatkan hasil banyak. Dengan adanya harta yang banyak mencukupi kebutuhan istrinya, anaknya, maka lebih bahagia mereka ketimbang kalau kekurangan dalam finansial yang ada. Sehingga ia mungkin semangat untuk itu. Dan ketika ia mencintai kerjaan tersebut, maka dia lupa akhirnya lepas kontrol, ya, lepas kontrol karena dia merasa, ya, ingin bahagia dirinya atau ingin membahagiakan apa? Orang yang dia cintai dan kasih. Sehingga peran istri untuk memberikan masukan kepada beliau, ya, tapi dengan cara tadi, ya, memberi masukan, ya, kepada dia dan memberikan curhatlah. Kalau saya curhat ya sama suami, anak-anakku ya sekarang tambah nakal, apa karena mungkin kurangnya bapak punya peran di sini. Mereka butuh, misalnya mungkin butuh jalan-jalan sama bapak ke pasar, ya, naik kereta api atau yang lainnya. Jadi sampaikan sebagai sebuah keluhan kepada sang suami tentang kondisi yang ada, ya. Dan saya yakin,
ya, suami akan bisa mengerti bahwa ada kebutuhan di sana. Sampai pada tahapan nanti buat perjanjian bahwa waktu hari libur dan tanggal merah bapak di rumah. Nah, sang ibu harus juga pintar ketika di rumah, jangan dingangguri bapak. Ya. Tapi diajak kegiatan yang positif sehingga ia bisa menikmati liburnya bersama keluarga. Ya. Karena kalau enggak, ya dia akan tetap berpikir, nggak manfaat saya di rumah. Ngapain saya di rumah pengangguran, padahal dia senang kerja. Akhirnya dia akan lepas lagi tuh liburannya untuk bekerja lagi. Ya. Karena itulah ibu masih mengerti suami ini apakah karena gila kerja, artinya mencintai pekerjaannya sampai ia hilang akalnya. Ya. Artinya harusnya istirahat, dia masih bekerja. Harusnya sudah hiburan, dia masih tetap bekerja. Sehingga bagi dia, kalau nggak kerja nggak bahagia. Ya. Mana lebih bahagia? Jalan-jalan ke puncak, jalan-jalan ke laut, atau kerja? Dia senangnya kerja. Nah, maka perlu diberi sebuah pengalihan yang nggak dialihkan perspektifnya, sehingga akan lebih senang bersama istrinya ketimbang dengan kerjaannya. Sehingga ia merasakan bahwa setiap pekan itu saya butuh bareng sama istri saya, sama anak saya. Ini zaman di mana sudah ada fleksibel gender ya, yang dulu laki-laki yang nyayangi perempuan, yang enggak perempuan yang menghormati laki-laki. Sekarang kadang-kadang perempuan yang harus mengerti, ya, bukan mengerti. Laki-laki yang dulu harus dihormati malah disayang, dimengerti. Ya. Ini perubahan yang juga akibat daripada permasalahan ini. Karena memang lingkungan merubah nilai-nilai dan norma yang ada. Makanya sang istri harus mengerti. Kalau ketika sang suami ini bisa aja dimengerti, ya, atau dimengerti kondisinya, kemudian dibuatlah cara bagaimana mengalihkan yang tidak tepat ini jadi tepat, sehingga ia jadi pemimpin di rumah tangga. Bayangkan rumah tangga kalau tidak ada pemimpinnya, artinya ada orangnya tapi semua pikirannya, jiwanya itu kerja. Ya, sampai di rumah pikirnya kerja, ya, sampai ketemu pun sama keluarga di ranjang pun pikirnya bekerja. Ini akan mengganggu hubungan rumah tangga yang baik. Maka ibu harus mampu untuk itu. Banyak ya dengan cara curhat sama istri, sama suami, anak saya kok begini gimana nih Pak? Jadi kita coba ya untuk sadar bahwa anak istrinya butuh waktu dengan dia. Siapa tahu dia nanti bisa sadar dan mungkin bisa memberikan waktu yang istimewa kepada keluarganya dalam hal ini. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih atas nasihat dan jawabannya untuk yang bertanya, khususnya kita semua yang menyimak pada kesempatan kali ini. Kembali kami akan bacakan dari pertanyaan pesan singkat dari saudara kita Denny di Bogor. Mohon maaf Ustaz, pertanyaan agak jauh dari pembahasan ini. Saya mau bertanya, saya punya seorang ibu di mana kondisinya sekarang lagi sakit stroke Ustaz. Terus stroke ini adalah penyakit yang kadang-kadang bikin yang merawat itu kesel, karena kita harus bernada kenceng ke ibu saya untuk dia tahu. Terus kadang saya merasa kesel karena perbuatannya seperti ini seperti itu. Stroke kan sudah tidak bisa apa-apa lagi, kadang membutuhkan effort yang tinggi. Nah ini membuat saya kadang marah-marah dan saya kadang berteriak. Nah apakah saya ini telah berusaha pada ibu saya? Ini bukan birrul walidain, bukan berbuat baik kepada sang ibu. Ya. Kalau sampai itu nanti membuat ibu sedih atau kecewa, bisa jadi berdosa.
Tapi kalau tidak, paling tidak Anda tidak berbakti kepada orang tua lantaran gak sabar ngurusinya. Maka antum robah perspektifnya. Bahwa dulu ibu itu ketika kita masih kecil, ya, kalau ngikuti kayak kita, mungkin udah jengkel, kita dibanting sama dia. Ya. Artinya ibu lagi tidur, kita malah nangis, ya, jerit-jerit. Ibu bangun, menjemi kita, didiamkan. Ya. Kalau disumpel mulutnya dengan ASI juga enggak juga diam, maka ibu berusaha bagaimana caranya membuat bayinya itu diam. Sampai diam. Kira-kira kalau Anda ada posisi ibu Anda ketika Anda masih bayi, apakah Anda juga kesal? Ya, marah-marah, jerit, ya, waduh. Ya, bayinya jerit, ibunya jerit juga. Apa jadinya? Heboh. Maka seorang anak ketika mendapat cobaan ibunya seperti ini harus merubah perspektifnya. Harus berusaha empati, merasakan. Ya. Bahwa ibu ini nggak mau. Ibu sebenarnya nggak mau digitukan. Dia inginnya itu mandiri. Tetapi karena nggak mampu untuk mandiri, maka perlu dibantu. Maka nyikapinya itu bukan nyikapi orang sehat. Nah, kita robah itu perspektifnya. Ini bukan orang sakit. Maka harus dilayani. Anda paham butuh effort yang tinggi. Paham, makanya kalau sudah paham, tinggal robah yang di kepala kita. Ya, ingat pahala Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, Anda kalau berbakti, Masya Allah pahalanya. Yang kedua, ingat keberkahan nanti. Yang ketiga, ingat kalau nanti kita seperti itu, apakah senang anak kita itu marah-marah, teriak-teriak, hanya karena ngurusi kita. Maka jadikanlah itu sebagai bentuk ibadah Anda. Capek, ya Allah beri pahala sama saya. Ya, jengkel, tahan nafas dulu. Kemudian berpikir lagi jernih. Ya, ta'awud sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, banyak zikir sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti kalau perlu keluar dulu. Agar hilang kembali tekanan tersebut, baru masuk lagi melihara ibu lagi. Atau kalau memang Anda sibuk, Anda cari perawat yang bisa merawat ibu, ya, dan mampu berkomunikasi dengan ibu. Ibu itu komunikasi. Sehingga Anda bisa menutupi dengan komunikasi, ngajak ngobrol, dan lain sebagainya sama ibu. Sedangkan untuk yang lainnya bisa dikerjakan oleh orang lain. Kalau istri Anda tidak mampu dan tidak bisa mengurusnya. Nah, kalau ada istri antum yang juga siap membantu, maka enak. Kerjasama, mana yang buat saya marah, serahkan sama istri kita tuh ngurusinya. Mana yang membuat saya jengkel, serahkan kepada istri untuk ngurusnya. Saya berusaha untuk bagaimana menghilangkan sebab-sebab frustasi, kejengkelan, itu dihilangkan dari diri kita. Sehingga nanti kita bisa memberikan yang terbaik pada ibu, dan istri bisa mendukung kita dalam mengurusinya. Saya yakin kalau berdua ngurusinya enak. Ya, berdua enak ngurusinya. Kenapa? Karena saling melengkapi hal tersebut. Jadi tidak boleh ya seorang anak itu mengeluh ya, sampai marah-marah, nggak sabar mengurusi ibunya, bapaknya yang sedang Allah uji dengan sakit seperti itu. Buktikan bahwa kita itu mampu membalas budi orang tua kita. Ya, ingat, orang yang hebat adalah orang yang mampu membalas budi orang lain. Bila Anda nggak mampu, Anda bukan orang hebat. Nah, jadi caranya dibuat bagaimana Anda mudah, ya, sehingga bisa membahagiakan sang ibu
dikala dalam kondisi seperti itu. Ya. Dan minta sama doa sama ibu, ya, doakan kami ibu. Ya. Mungkin Allah akan ijabahi doa ibu. Ya. Dalam keadaan sakit, dalam keadaan demikian, mau doakan baik untuk anak-anaknya. Jadi istilah saya adalah ibu itu adalah, ini adalah waktu Anda yang emas, peluang emas Anda untuk meraih surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan kesel, jangan marah-marah. Kenapa? Karena itulah peluangnya untuk mendapatkan apa? Surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ingat itu semuanya, insya Allah Anda akan sabar untuk mengurusi sang ibu tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Dan nampaknya pertanyaan tadi merupakan pertanyaan terakhir yang bisa kita bacakan di kesempatan pagi hari ini karena terbatasnya waktu kita. Dan sebelum kami akhiri, mohon Ustaz memberikan ihtitam. Fadhil Ustaz. Sebagai sebuah nasihat kepada pribadi saya juga pada hadirin sekalian, ya, ingat semua tatanan yang telah Allah berikan kepada kita, tetap pada kita, maka dia yang terbaik. Fungsinya itu yang terbaik. Dan ketika kita dapatkan yang terbaik, kita harus mampu menyikapi dengan benar. Ya. Maka komunikasi itu sangat perlu sekali. Bangun dengan baik. Kalau perlu, belajar lagi ilmu komunikasi. Kalau perlu, belajar lagi public speaking. Kalau perlu, belajar lagi dengan storytelling. Atau yang lain-lainnya yang nanti membantu kita untuk mampu berkomunikasi dengan keluarga kita. Karena itulah komunikasi. Butuh komunikasi. Ya. Bagaimana seorang istri merasa senang bahagia hanya karena ungkapan 1-2 kata sang suami. Berapa banyak suami yang bahagia ketika istri itu menyampaikan komunikasinya dengan baik. Dan saya yakin para suami yang baik itu akan senang bila istrinya mau cerita, mau curhat kepada sang suami. Merasa ia dihormati, merasa dibutuhkan oleh sang istri. Laki-laki akan bahagia bila ia merasa dibutuhkan oleh pasangannya. Ya, merasa dihormati oleh pasangannya. Maka jagalah ini. Ya, jaga ini sehingga nanti kita semua mampu menempatkan pada posisinya, saling melengkapi, saling memahami, saling mengerti, dan mudah-mudahan nanti bersama-sama bermusyawarah terus dalam menyelesaikan masalah yang ada di rumah tangga kita. Karena itulah ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala minta Nabi kita untuk wasyawirhum fil amr, bermusyawarah dengan para sahabat-sahabatnya. Mari semangat kita untuk belajar, semangat untuk menyerapkan yang ada dan berubah menjadi lebih baik lagi. Terima kasih, syukran kepada teman-teman di Studio 2 Roja atas layanan dan kesungguhan dalam hal ini. Semoga Allah memberkahi antum semuanya. Semoga Allah senantiasa memberikan kebahagiaan antum semua di dunia dan akhirat. Wabillahi taufiq. Salam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Nah Ustaz, terima kasih, jazakumullahu khairan Ustaz atas kesediaannya untuk hadir kembali di studio kami pada kesempatan kali ini. Semoga pertemuan kita diberkahi Allah. Kita memohon taufik, hidayah dan kemudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa memahami ilmu ini dan mengamalkannya dengan penuh kesabaran. Ikhwatal Islam rahimani wa rahimakumullah, kami mohon maaf apabila ada pertanyaan yang belum sempat kami bacakan, dan bisa Anda coba kembali di kesempatan Sabtu pagi yang akan datang insyaallah. Selanjutnya kami yang bertugas mohon pamit undur diri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Simak Radio Roja Bogor 100.1 FM, Radio Roja Majalengka 93.1 FM.